Pada tanggal 20 November tahun 2003, Anita, seorang perempuan muda asal distrik Dakshina, Kanada, Karnataka, memulai harinya dengan harapan yang selama ini ia impikan. Berasal dari keluarga sederhana, Anita bekerja keras membantu perekonomian keluarganya sambil menabung untuk masa depan. Di usia ketika banyak teman sebayanya telah membangun rumah tangga, ia juga berharap segera menemukan pasangan hidup. Harapan itulah yang membuatnya menerima kehadiran seorang pria yang beberapa minggu terakhir sering menemuinya. Pria itu tampil sopan, berbicara lembut, dan mengaku belum pernah menikah. Ia mengatakan bahwa dirinya serius ingin membangun keluarga bersama Anita. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Pria tersebut mulai sering menghubungi Anita, memperkenalkannya kepada beberapa orang sebagai calon istrinya, dan meyakinkan bahwa pernikahan mereka akan segera dilangsungkan secara sederhana. Agar kehidupan baru mereka berjalan lancar, ia meminta Anita membawa perhiasan emas miliknya sebagai bekal setelah menikah. Permintaan itu tidak menimbulkan kecurigaan. Bagi Anita, emas tersebut memang akan menjadi bagian dari kehidupan barunya sebagai seorang istri. Keluarganya pun melihat perubahan pada diri Anita. Ia tampak lebih bahagia, lebih bersemangat, dan mulai membicarakan rencana masa depannya. Pada hari yang telah disepakati, Anita berpamitan kepada keluarganya untuk bertemu calon suaminya. Ia mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya dan membawa seluruh perhiasan emas yang selama ini disimpan keluarganya. Tidak ada yang menyangka bahwa momen perpisahan sederhana itu akan menjadi kali terakhir mereka melihat Anita dalam keadaan hidup. Setelah meninggalkan rumah bersama pria tersebut, ia tidak pernah kembali. Telepon genggamnya tidak lagi dapat dihubungi, sementara semua upaya keluarga untuk mencari keberadaannya tidak membuahkan hasil. Hari demi hari berlalu tanpa kabar. Keluarga melaporkan hilangnya Anita kepada kepolisian setempat. Namun pada tahap awal, kasus itu tidak dianggap sebagai tindak kriminal. Polisi menduga Anita pergi secara sukarela bersama pria yang dicintainya, sesuatu yang bukan hal asing dalam kasus pasangan yang memilih menikah tanpa restu keluarga. Karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun permintaan tebusan, penyelidikan pun berjalan sangat terbatas. Bagi keluarganya, penjelasan tersebut sulit diterima, tetapi mereka juga tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih buruk telah terjadi. Beberapa bulan kemudian, laporan serupa kembali muncul dari keluarga lain di Karnataka. Seorang perempuan muda menghilang setelah berpamitan untuk bertemu pria yang menjanjikan pernikahan. Lalu korban berikutnya, dan korban berikutnya lagi. Saat itu belum ada seorang pun yang menyadari bahwa seluruh perempuan tersebut sebenarnya sedang diburu oleh orang yang sama. Seorang pria yang menjadikan impian mereka untuk menikah sebagai senjata paling mematikan. Beberapa bulan setelah hilangnya Anita, laporan serupa kembali diterima oleh kepolisian di berbagai wilayah Karnataka. Korbannya selalu perempuan yang menjalani kehidupan sederhana dan sedang berharap memulai lembaran baru. Salah satunya adalah seorang perempuan muda dari distrik Hasan yang bekerja untuk membantu keluarganya. Ia menghilang setelah berpamitan kepada orang tuanya untuk bertemu pria yang mengaku akan menikahinya. Di kesempatan lain, seorang janda muda dari distrik Tumakuru juga lenyap tanpa kabar setelah menerima janji yang sama. Tidak lama kemudian, perempuan lain dari Misuru, Mandia, dan beberapa distrik lainnya mengalami nasib yang hampir identik. Meski nama, usia, dan latar belakang mereka berbeda, seluruh kisah itu selalu diawali oleh seorang pria yang datang membawa harapan akan sebuah pernikahan. Sebagian dari para korban akhirnya ditemukan telah meninggal dunia di toilet umum dekat terminal bus atau kawasan yang ramai. Bagi polisi setempat, setiap kematian tampak berdiri sendiri. Tidak ditemukan tanda-tanda perampokan yang jelas, tidak ada saksi yang melihat tindak kekerasan, dan penyebab kematian seringkali sulit dipastikan pada pemeriksaan awal. Di beberapa kasus, kematian korban bahkan sempat diduga sebagai bunuh diri atau keracunan yang tidak disengaja. Sementara itu,
perempuan-perempuan yang belum ditemukan terus dicatat sebagai orang hilang. Karena setiap perkara ditangani oleh kantor polisi yang berbeda, tidak ada satupun penyidik yang melihat adanya pola di balik seluruh kejadian tersebut. Di rumah masing-masing korban, keluarga terus mencari jawaban. Mereka mendatangi teman-teman korban, menelusuri nomor telepon yang terakhir dihubungi, hingga menyebarkan foto ke berbagai tempat dengan harapan ada seseorang yang pernah melihat mereka. Hampir semua keluarga memberikan keterangan yang sama kepada polisi. Putri atau saudara mereka terakhir kali pergi bersama seorang pria yang tampak sopan, berpenampilan rapi, dan berjanji akan menikahi mereka dalam waktu dekat. Anehnya, nama pria itu selalu berbeda di setiap kasus. Ada yang mengenalnya dengan satu nama, sementara korban lain mengenalnya dengan identitas yang sama sekali berbeda. Perbedaan itulah yang membuat polisi menganggap setiap perkara tidak saling berkaitan. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban terus bertambah tanpa menarik perhatian publik secara luas. Kasus-kasus tersebut tersebar di berbagai distrik sehingga tidak pernah terlihat sebagai rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh satu orang. Padahal, tanpa disadari para penyidik, setiap korban memiliki kesamaan yang mencolok. Mereka adalah perempuan yang hidup sendiri atau berasal dari keluarga sederhana, memiliki harapan besar untuk menikah, membawa perhiasan emas saat bertemu calon suaminya, lalu menghilang tanpa jejak atau ditemukan meninggal beberapa jam kemudian. Pola itu sebenarnya sudah terbentuk, tetapi belum ada seorang pun yang berhasil menyatukan seluruh potongan peristiwa tersebut. Baru bertahun-tahun kemudian, ketika penyidik mulai membandingkan laporan orang hilang, hasil autopsi, dan barang-barang milik korban dari berbagai distrik, mereka menyadari bahwa semua kasus ini memiliki benang merah yang sama. Di balik nama-nama yang berbeda, wajah yang berbeda, dan lokasi yang berjauhan, ternyata ada satu sosok yang selalu muncul sebelum setiap perempuan itu kehilangan nyawanya. Ketika penyidik mulai membandingkan laporan dari berbagai distrik di Karnataka, mereka menemukan kesamaan yang sebelumnya luput dari perhatian. Hampir seluruh korban terakhir kali terlihat bersama seorang pria yang mengaku akan menikahi mereka. Setelah hubungan mereka semakin dekat, pria itu mengajak korban pergi ke kota lain dengan alasan agar pernikahan dapat dilangsungkan secara diam-diam sebelum mendapat restu keluarga. Bagi sebagian besar korban, ajakan itu bukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka justru percaya sedang memulai kehidupan baru bersama orang yang akan menjadi suami mereka. Berdasarkan hasil penyelidikan, setiap perjalanan hampir selalu mengikuti pola yang sama. Setelah tiba di kota tujuan, pria tersebut menyewa sebuah kamar di lodge atau hotel sederhana. Di sana, ia berbicara tentang masa depan mereka sebagai pasangan suami istri dan berhasil membuat korban semakin percaya. Menurut keterangan saksi dan hasil penyidikan, setelah berhubungan intim, pria itu kemudian mengatakan bahwa sebelum menikah korban harus meminum pil kontrasepsi agar tidak langsung hamil. Ia meyakinkan bahwa langkah itu penting untuk menghindari masalah apabila kehamilan terjadi sebelum pernikahan mereka diumumkan kepada keluarga. Penjelasan tersebut terdengar masuk akal bagi para korban yang tidak memiliki alasan untuk meragukan niat baik calon suami mereka. Namun pil yang diberikan bukanlah obat kontrasepsi. Menurut hasil forensik, kapsul tersebut telah diisi dengan kalium sianida, racun yang bekerja sangat cepat setelah tertelan. Pria itu kemudian meminta korban meminum pil tersebut di dalam toilet dengan alasan agar lebih mudah menelan obat menggunakan air. Saat korban masuk ke dalam toilet, ia memilih menunggu di luar dengan tenang. Dalam hitungan menit, racun mulai menyerang tubuh korban, menyebabkan sesak napas, kejang, dan akhirnya kematian. Karena seluruh peristiwa terjadi di ruang tertutup, hampir tidak ada orang yang mengetahui apa yang sebenarnya sedang berlangsung. Setelah memastikan korban tidak lagi keluar dari toilet, pria tersebut segera meninggalkan lokasi. Sebelum pergi, ia membawa seluruh barang berharga milik korban, termasuk perhiasan emas, uang tunai, telepon genggam, dan barang-barang lain yang mudah dijual kembali.
Ketika jasad korban akhirnya ditemukan oleh petugas kebersihan atau pengguna toilet lainnya, pelaku telah berada jauh dari lokasi kejadian. Di banyak kasus, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mencolok sehingga penyebab kematian awal seringkali diduga sebagai bunuh diri atau keracunan yang tidak disengaja. Kesalahan interpretasi itulah yang membuat rangkaian pembunuhan ini mampu berlangsung selama bertahun-tahun tanpa pernah terhubung satu sama lain. Semakin banyak berkas perkara yang dipelajari, semakin jelas bahwa semua korban meninggal dengan pola yang nyaris identik. Mereka dipertemukan dengan pria yang berbeda nama, tetapi menggunakan cara yang sama, memilih lokasi yang sama, dan meninggalkan jejak yang hampir serupa di setiap kasus. Kini penyidik mengetahui bagaimana para perempuan itu dibunuh. Namun mereka masih belum mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama bertahun-tahun berhasil menyamar di balik begitu banyak identitas dan menghilang sebelum polisi sempat mengenal wajahnya. Berbulan-bulan menyusun laporan dari berbagai distrik, akhirnya membawa penyidik pada satu nama yang terus muncul di balik sejumlah petunjuk yang sebelumnya tampak tidak saling berkaitan. Pria itu adalah Mohan Kumar, yang kemudian lebih dikenal publik sebagai Chiadide Mohan. Saat identitasnya mulai terungkap, banyak penyidik justru kesulitan mempercayai bahwa sosok yang mereka cari selama ini adalah seorang mantan guru sekolah dasar yang dikenal pendiam, sopan, dan mudah bergaul. Di lingkungan tempat tinggalnya di Karnataka, Mohan menjalani kehidupan yang terlihat normal. Ia pernah mengajar di sekolah, berkeluarga, memiliki anak, dan bagi sebagian tetangganya tidak pernah menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin terlihat bahwa kehidupan Mohan dipenuhi identitas dan hubungan yang saling tumpang tindih. Menurut hasil penyidikan, ia beberapa kali menjalin hubungan dengan perempuan berbeda dan kerap menggunakan nama samaran ketika mendekati calon korbannya. Setiap identitas disesuaikan dengan latar belakang perempuan yang menjadi targetnya. Kepada sebagian korban ia mengaku sebagai pria lajang yang mapan, kepada korban lain ia mengaku bekerja di luar kota atau berasal dari keluarga berada. Kebohongan-kebohongan kecil itu membuat para korban tidak pernah menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang berbicara dengan orang yang sama. Polisi kemudian mencoba memahami bagaimana Mohan mampu mempertahankan modus tersebut selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan kecurigaan. Berdasarkan keterangan para saksi, ia memiliki kemampuan membangun kepercayaan dengan sangat cepat. Ia berbicara dengan tenang, tidak pernah menunjukkan sikap kasar, dan selalu memperlakukan calon korbannya dengan sopan. Ia sengaja memilih perempuan lajang atau janda yang berasal dari keluarga sederhana, terutama mereka yang telah lama berharap menikah tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Bagi para korban, perhatian yang diberikan Mohan terasa seperti kesempatan untuk memulai hidup baru. Bagi Mohan sendiri, harapan itu justru menjadi celah yang paling mudah dimanfaatkan. Penyidik juga menemukan bahwa Mohan tidak pernah menggunakan cara yang rumit untuk menghilangkan jejak. Sebaliknya, ia mengandalkan kesederhanaan modusnya. Setelah setiap pembunuhan, ia segera menjual perhiasan emas milik korban melalui penadah di berbagai daerah, mengganti nomor telepon, menggunakan nama baru, lalu berpindah ke distrik lain untuk mencari korban berikutnya. Karena setiap kasus terjadi di wilayah hukum yang berbeda, tidak ada satu kantor polisi pun yang memiliki gambaran utuh mengenai seluruh rangkaian kejahatan tersebut. Kehidupan Mohan sebagai warga biasa berjalan berdampingan dengan identitas lain yang selama bertahun-tahun tidak pernah diketahui aparat penegak hukum. Meski kini polisi telah mengetahui siapa pria yang berada di balik seluruh pola pembunuhan itu, mereka masih menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Mengetahui identitas pelaku hanyalah langkah awal. Penyidik masih harus membuktikan keterlibatan Mohan dalam setiap kasus satu persatu melalui bukti forensik, jejak digital, keterangan saksi, serta barang-barang milik korban yang hilang. Dan semua itu mulai terungkap bukan karena pengakuan Mohan, melainkan karena satu kesalahan kecil yang akhirnya membuka seluruh rahasia yang selama ini berhasil ia sembunyikan. Selama bertahun-tahun,
rangkaian kematian perempuan di berbagai distrik Karnataka seolah tidak memiliki hubungan satu sama lain. Namun keadaan mulai berubah ketika penyidik menangani salah satu korban terakhir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Berbeda dari penyelidikan sebelumnya, polisi tidak hanya berfokus pada penyebab kematian, tetapi juga menelusuri seluruh barang milik korban yang hilang setelah ia ditemukan meninggal. Dari sinilah muncul petunjuk pertama yang akhirnya mengubah arah penyelidikan. Telepon genggam korban tidak pernah ditemukan di lokasi, sementara seluruh perhiasan emas yang dikenakannya juga raib tanpa jejak. Tim investigasi kemudian melacak nomor IMEI telepon genggam korban, sebuah nomor identitas unik yang tetap melekat pada perangkat meskipun kartu SIM telah diganti. Penelusuran itu menunjukkan bahwa ponsel tersebut kembali aktif beberapa waktu setelah kematian korban dan digunakan oleh orang lain di wilayah yang berbeda. Polisi segera mengidentifikasi pengguna baru telepon tersebut dan menemukan bahwa perangkat itu diperoleh melalui rantai penjualan barang bekas. Dari satu pembeli ke pembeli berikutnya, penyelidikan akhirnya mengarah kepada seorang penadah yang mengaku sering menerima telepon genggam dan perhiasan emas dari pria yang sama. Keterangan itu menjadi titik awal yang selama ini tidak pernah dimiliki penyidik. Bersamaan dengan itu, polisi mulai mendatangi kembali lagi hotel kecil dan terminal bus yang pernah muncul dalam beberapa perkara lama. Register tamu yang masih tersimpan dibandingkan dengan keterangan para saksi dan catatan perjalanan bus antar kota. Meski pelaku kerap menggunakan nama palsu, penyidik menemukan pola yang terus berulang. Waktu menginap, rute perjalanan, hingga ciri fisik pria yang menemani para korban menunjukkan kesamaan yang sulit diabaikan. Beberapa pegawai hotel bahkan masih mengingat seorang pria yang datang bersama perempuan muda, mengaku sebagai calon suami korban, lalu menghilang sendirian beberapa jam kemudian. Seluruh temuan itu kemudian dipadukan dengan analisis call detail record, lokasi sinyal telepon, serta transaksi penjualan emas yang dilakukan setelah setiap korban menghilang. Sedikit demi sedikit, penyidik berhasil menyusun jalur pergerakan pria tersebut dari satu distrik ke distrik lainnya. Setiap potongan bukti yang semula tampak tidak berarti kini saling menguatkan dan mengarah kepada satu nama yang telah mulai muncul dalam penyelidikan, yaitu Mohan Kumar. Polisi akhirnya memiliki dasar yang cukup untuk melakukan penangkapan dan menggeledah tempat-tempat yang berkaitan dengannya. Bagi penyidik, inilah pertama kalinya mereka yakin telah menemukan orang yang selama bertahun-tahun berada di balik rangkaian kematian misterius itu. Namun penangkapan Mohan Kumar bukanlah akhir dari penyelidikan. Saat proses interogasi dimulai dan berkas-berkas lama kembali dibuka, polisi menyadari bahwa jumlah korban yang mungkin berkaitan dengannya jauh lebih banyak daripada yang mereka perkirakan. Kasus yang semula diduga hanya melibatkan satu pembunuhan perlahan berubah menjadi penyelidikan terhadap salah satu pembunuh berantai paling mematikan dalam sejarah kriminal India. Penangkapan Mohan Kumar menjadi awal dari penyelidikan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan polisi. Pada mulanya, penyidik hanya berusaha membuktikan keterlibatannya dalam satu perkara pembunuhan. Namun selama proses interogasi, setiap barang bukti yang ditemukan justru membuka hubungan dengan kasus-kasus lain yang selama bertahun-tahun tersimpan di berbagai kantor polisi di Karnataka. Tim investigasi mulai membuka kembali berkas perempuan-perempuan yang ditemukan meninggal di toilet umum maupun yang sebelumnya dilaporkan menghilang setelah pergi bersama calon suami mereka. Semakin banyak dokumen yang dibandingkan, semakin jelas bahwa seluruh kasus tersebut memiliki pola yang sama. Penyidik kemudian membentuk tim khusus untuk menyusun kembali kronologi setiap korban. Mereka mendatangi lodge dan hotel tempat para korban terakhir kali menginap, memeriksa kembali buku registrasi tamu, mencocokkan tanda tangan, menelusuri nomor telepon yang digunakan pelaku, hingga mengidentifikasi toko-toko emas yang pernah menerima perhiasan milik korban. Data perjalanan bus antar kota, lokasi sinyal telepon genggam, nomor IMEI, serta keterangan para pegawai hotel dibandingkan satu persatu. Meskipun Mohan menggunakan banyak nama samaran dan berpindah dari satu distrik ke distrik lain,
pola pergerakannya tetap meninggalkan jejak yang akhirnya dapat disusun menjadi rangkaian bukti yang saling menguatkan. Seiring berkembangnya penyelidikan, polisi menyadari bahwa sebagian besar korban memiliki latar belakang yang hampir sama. Mereka adalah perempuan lajang atau janda yang berasal dari keluarga sederhana dan berharap segera menikah. Mohan diduga sengaja memilih perempuan yang rentan secara ekonomi maupun sosial, kemudian memanfaatkan kepercayaan mereka dengan janji membangun rumah tangga. Setelah korban meninggal akibat kapsul sianida yang disamarkan sebagai pil kontrasepsi, Mohan diduga mengambil seluruh perhiasan emas, telepon genggam, serta barang berharga lainnya sebelum meninggalkan lokasi. Barang-barang itulah yang kemudian menjadi salah satu sumber bukti paling penting dalam menghubungkan setiap perkara. Penyelidikan juga menjelaskan mengapa rangkaian pembunuhan itu mampu berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Setiap kematian terjadi di wilayah hukum yang berbeda, ditangani oleh penyidik yang berbeda, dan pada awalnya sering diduga sebagai bunuh diri atau keracunan biasa. Tidak adanya sistem yang menghubungkan laporan antar wilayah membuat setiap kasus seolah berdiri sendiri. Baru setelah seluruh data dikumpulkan dalam satu penyelidikan terpadu, polisi melihat pola yang selama ini tersembunyi. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa mereka tidak sedang menghadapi pembunuh tunggal dalam satu perkara, melainkan seorang serial killer yang telah beroperasi di berbagai distrik Karnataka selama bertahun-tahun. Meski penyidik berhasil menghubungkan Mohan Kumar dengan banyak kasus, pekerjaan mereka masih jauh dari selesai. Setiap korban harus dibuktikan melalui berkas perkara yang berbeda, dengan saksi, barang bukti, dan hasil forensik masing-masing. Tantangan terbesar bukan lagi menemukan pelakunya, melainkan memastikan bahwa setiap perempuan yang menjadi korban memperoleh keadilan melalui proses hukum. Itulah sebabnya kasus Chiadide Mohan kemudian berkembang menjadi salah satu persidangan serial killer paling besar dan paling rumit dalam sejarah peradilan India. Setelah penyelidikan menghubungkan Mohan Kumar dengan serangkaian pembunuhan di berbagai distrik Karnataka, perkara tersebut memasuki babak baru di ruang sidang. Berbeda dengan kebanyakan kasus pembunuhan berantai yang disidangkan dalam satu berkas besar, setiap korban Chiadide Mohan diproses sebagai perkara yang berdiri sendiri. Jaksa harus membuktikan kembali kronologi, motif, barang bukti, hasil autopsi, hingga hubungan Mohan dengan masing-masing korban. Selama bertahun-tahun, penyidik dari berbagai wilayah, ahli forensik, pegawai hotel, penadah emas, sopir bus, serta puluhan saksi lainnya silih berganti memberikan kesaksian untuk menyusun kembali perjalanan hidup para korban sebelum mereka meninggal dunia. Dalam setiap persidangan, jaksa menghadirkan bukti yang saling menguatkan, mulai dari register lodge dan hotel tempat korban terakhir kali menginap, catatan perjalanan bus, hasil pelacakan email telepon genggam, transaksi penjualan perhiasan emas milik korban, hingga hasil pemeriksaan forensik yang menunjukkan adanya keracunan sianida. Bukti-bukti tersebut dipadukan dengan keterangan para saksi yang melihat Mohan bersama korban beberapa jam sebelum mereka ditemukan meninggal. Di sisi lain, tim pembela berusaha mempertanyakan keterkaitan antar barang bukti serta konsistensi keterangan para saksi. Namun dalam sejumlah perkara, pengadilan menilai rangkaian bukti tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan membentuk satu pola yang konsisten. Seiring berjalannya proses hukum, satu demi satu putusan mulai dijatuhkan. Dalam beberapa perkara, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Mohan Kumar setelah menyatakan dakwaan pembunuhan berencana terbukti. Pada perkara lain, ia juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sehingga vonis terhadapnya terus bertambah seiring selesainya persidangan untuk masing-masing korban. Sejumlah putusan kemudian diajukan ke tingkat banding sesuai prosedur hukum India. Karena setiap kasus diperiksa secara terpisah, proses peradilan berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan ribuan halaman dokumen, puluhan saksi, serta berbagai alat bukti dari banyak distrik di Karnataka. Bagi aparat penegak hukum India, perkara Chiadide Mohan menjadi salah satu penyelidikan serial killer paling rumit yang pernah mereka tangani.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana lemahnya koordinasi antar wilayah dapat membuat pola pembunuhan yang sama tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Setelah perkara ini terungkap, kepolisian Karnataka mulai meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus orang hilang, kematian mendadak, dan penggunaan data digital lintas distrik agar pola serupa dapat dikenali lebih cepat. Kasus ini juga mendorong penyidik untuk lebih teliti terhadap kematian perempuan yang ditemukan di toilet umum atau lokasi sejenis tanpa penyebab yang jelas. Di balik seluruh vonis dan proses hukum yang panjang, terdapat puluhan keluarga yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian. Sebagian pernah mengira anak perempuan mereka melarikan diri untuk menikah. Sebagian lain percaya bahwa anggota keluarganya meninggal karena bunuh diri atau sakit mendadak. Baru setelah penyelidikan menghubungkan seluruh perkara, mereka mengetahui bahwa orang yang mereka cintai sebenarnya menjadi korban seorang pria yang memanfaatkan harapan paling sederhana dalam hidup mereka. Kasus Chiadide Mohan bukan hanya dikenang karena banyaknya perkara yang berhasil dibuktikan di pengadilan, tetapi juga karena mengingatkan bahwa seorang pembunuh berantai tidak selalu hidup di balik wajah yang menyeramkan. Terkadang, ia tampil sebagai pria yang sopan, penuh perhatian, dan datang membawa janji akan masa depan yang lebih baik sebelum mengubah harapan itu menjadi perjalanan terakhir bagi para korbannya. Di balik setiap berkas perkara yang memenuhi meja pengadilan, terdapat kehidupan perempuan-perempuan yang nyaris terlupakan. Mereka bukanlah angka dalam statistik kejahatan, melainkan anak, saudara, ibu, dan tulang punggung keluarga yang berangkat dengan harapan sederhana untuk membangun rumah tangga. Sebagian bekerja sebagai buruh, pegawai toko, atau pekerja harian dengan penghasilan yang pas-pasan. Ada yang telah lama menabung untuk membeli perhiasan sebagai bekal pernikahan. Ada pula yang membawa seluruh emas pemberian orang tua karena percaya akan memulai hidup baru bersama pria yang mereka cintai. Tidak seorang pun membayangkan bahwa harapan itu justru menjadi alasan mereka dipilih sebagai korban. Setelah identitas para korban berhasil dihubungkan satu persatu, keluarga mereka akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bertahun-tahun sebelumnya, sebagian keluarga sempat percaya bahwa putri mereka sengaja melarikan diri untuk menikah tanpa restu. Ada pula yang menerima kesimpulan awal polisi bahwa kematian anggota keluarganya hanyalah bunuh diri atau keracunan yang tidak disengaja. Baru ketika penyelidikan lintas distrik mengungkap pola yang sama, mereka menyadari bahwa orang yang mereka cari selama ini tidak pernah meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri. Kepastian itu memang mengakhiri penantian panjang, tetapi juga memaksa mereka menerima kenyataan bahwa orang yang mereka cintai telah menjadi korban pembunuhan berantai. Kasus Chiadide Mohan kemudian mendorong perubahan dalam cara kepolisian Karnataka menangani laporan orang hilang dan kematian mendadak. Koordinasi antar wilayah diperkuat agar penyidik dapat lebih cepat mengenali pola yang muncul di berbagai distrik. Pemeriksaan terhadap kematian akibat dugaan keracunan juga menjadi lebih teliti, sementara pelacakan barang bukti digital seperti telepon genggam, nomor email, serta transaksi penjualan perhiasan mulai dimanfaatkan secara lebih luas dalam penyelidikan. Pengalaman dari kasus ini menunjukkan bahwa serangkaian kejahatan dapat berlangsung selama bertahun-tahun apabila setiap perkara dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri tanpa melihat kemungkinan adanya hubungan dengan kejadian di wilayah lain. Bagi masyarakat Karnataka, perkara ini meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar vonis terhadap seorang pelaku. Kepercayaan yang selama ini menjadi dasar sebuah hubungan berubah menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Banyak keluarga menjadi lebih berhati-hati ketika anggota keluarganya berkenalan dengan seseorang melalui perantara atau menerima janji pernikahan dalam waktu singkat. Kasus ini juga membuka kesadaran bahwa perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi sulit atau memiliki tekanan sosial untuk segera menikah dapat menjadi sasaran empuk bagi pelaku yang pandai memanipulasi harapan dan kepercayaan korbannya. Selama bertahun-tahun, perempuan-perempuan itu berangkat dengan pakaian terbaik yang mereka miliki, membawa perhiasan yang disimpan keluarga selama bertahun-tahun, dan percaya bahwa hari itu adalah awal kehidupan baru mereka.
Tidak ada yang mengetahui bahwa pria yang mengaku akan menjadi suami mereka telah merencanakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Pada akhirnya, yang dikenang dari kasus ini bukan hanya nama Ciadi Demohan, melainkan puluhan perempuan yang kehilangan kesempatan untuk menjalani hidup yang mereka impikan. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa di balik setiap kasus kriminal besar, selalu ada keluarga yang menunggu kepulangan seseorang yang ternyata tidak akan pernah kembali.